Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk dars yang ke-92, al-jumlatu al-faslu tsani, pasal kedua, al-jumlatul lati la mahallalaha minal i'rab. Kalimat yang tidak punya kedudukan i'rab. Yang sebelumnya yang punya kedudukan ya. Itu ada 9. Sekarang yang kedua yang tidak punya kedudukan. Kalau secara gampangnya otomatis yang selain yang 9 kemarin, tapi di sini dirinci ya. Ada 7 ya. Ada 7 posisi jumlah atau kalimat yang dalam bahasa Arab tidak memiliki i'rab. La yakunu lil jumlati mahalun minal i'rabi dalam yaqa' mawqi'al ismil mufrad. Nah, ini kaidah umumnya, jumlah tidak memiliki kedudukan i'rab apabila tidak terletak pada posisinya isim mufrad, yaitu tidak bisa digantikan isim mufrad. Kalau bisa berarti dia memiliki kedudukan ya. Misalnya khobar itu bisa diganti isim mufrad. Wa yakunu dzalika fil halatil atiyati, dan hal tersebut terjadi pada keadaan berikut ini. Yang pertama, al jumlatul lati taqau fi awalil kalami awil lati takunu munqati'atan amma qablaha. Kalimat yang di awal kalimat atau terputus dari yang sebelumnya. Misalnya contohnya, dzhabtu ilal manzil. Aku pergi ke rumah itu atau tempat tinggal itu. Jumlatun fi awal kalam. Ya, kalimat ini di awal kalimat ya. Maka dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jadi maksudnya di sini dipotong ya, nggak pakai mislu, nggak pakai apa-apa. Cuman kalimat dzhabtu ilal manzil. La tagdzib innal kadhiba makruhun. Janganlah engkau berdusta, sesungguhnya kedustaan itu dibenci. Nah, ini jumlatani munqati'atani. Nah, itu salah ya. Harusnya munqati'atani. Ini ada dua kalimat yang terputus, jadi satu sama lain tidak terhubung. Sehingga dua-duanya tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Kalau yang pertama sudah jelas dia di awal kalimat ya. Nah, ini yang terputus yang setelahnya berarti. Al jumlatul lati taqau silatul mausul, yang kedua kalimat yang dia itu sebagai silah mausul. Jadi isim mausul pasti ada silah mausul. Silah mausul ini tidak ada kedudukan dalam i'rab. Begitu juga nanti kalau mausulnya itu berupa huruf ya. Misalnya contohnya ja'alladzi kataba. Nah, ini alladzi isim mausul, kataba silah mausul. Berarti kataba tidak ada kedudukan dalam i'rab. Ja'firun madin mabni al-fathi alladzi ismun mausul mabniun fi mali rafin fa'ilun. Kataba fi'lun madin mabni al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Wa jumlatu silati minal fi'li wal fa'ili laisa laha mahallun minal i'rab. Nah, ini kataba jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il, tidak ada kedudukan i'rabnya. Yang ketiga, jumlah jawab syarti ghairil jazimi, jumlah jawab syarat yang tidak menjazmkan. Misalnya contohnya laulal hawa'u ma'asya kainun hayyun. Seandainya tidak ada udara, maka makhluk hidup tidak akan hidup. Atau makhluk bernyawa tidak akan hidup. Ma'asya kainun hayyun, ini jumlah yang dinafikan ya. Ini jumlah jawab syarti ghairil jazimi la mahallalaha minal i'rab. Jadi maksudnya laula kan tidak menjazmkan dia, perangkat syarat yang tidak menjazmkan, maka jawab syaratnya pasti tidak ada kedudukan i'rabnya. Misalnya yang lain, misalnya idza itu tidak menjazmkan, maka jawab syaratnya tidak ada kedudukan i'rabnya walaupun nanti ada fa di depannya.
Wasayati syarul jumlati jawab bisyarti gairil jazimi inda dirasati usul bisyarti fil babil khomisi. Dan akan datang penjelasan jumlah jawab syarat yang tidak menjazmkan pada pembahasan uslub syarat di bab yang kelima, yaitu setelah ini nanti ada pembahasannya ya, bab yang kelima. Jumlah tujuh bisartil jazimi idza kanat ghairu muqtarinatin bil fa. Yang keempat, jumlah jawab syarat yang menjazmkan tapi tidak ada diiringi dengan fa. Kalau yang ada kedudukan harus ada fa-nya ya. Misalnya contohnya kaifama tu'amilin nasa yu'amiluka. Bagaimanapun engkau bermuamalah atau memperlakukan manusia, maka begitu juga mereka memperlakukanmu. Nah di sini jawab syaratnya yu'amiluka. Ini jumlah tujuh bisarti al-jazimi la ma'alalah minal i'rab, tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Nah, kaifama ini diperselisihkan ya, apakah dia menjazmkan atau tidak. Berarti di sini penulis pakai pendapat yang menjazmkan. Mungkin lebih bagusnya pakai yang sudah disepakati ya, pakai perangkat syarat yang disepakati yang menjazmkan. Yang kelima, al-jumlatul i'tiradiyah, kalimat sisipan ya. Misalnya contohnya kana rahimahullahu qudwatan hasanatan. Beliau dulunya rahimahullah adalah suri tauladan yang baik. Nah di situ ada sisipannya doa ya. Jumlah doa rahimahullah. Ini jumlah i'tiradiyah la mahalalaha minal i'rab. Itu harusnya tanpa harokat pada hamzah wasal ya. Jumlatun i'tiradiyah. Yang keenam, al-jumlatul mufassirah, kalimat yang menafsirkan ya, yaitu biasanya setelah ai dia ada ai-nya. Misalnya contohnya nadartu ilaihi sajron ai ihtaqartuhu. Aku melihatnya sajron, yaitu maksudnya ihtaqartuhu, aku menghinakannya. Jadi melihatnya itu dengan cara menghinakan. Ihtaqartuhu jumlatun mufassirah lam halalaha minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Tapi kalau dia itu setelahnya isim ya, setelahnya isim kemudian dia menafsirkan isim sebelumnya, maka i'rabnya atau bayan ya, kalau ai setelahnya isim. Tapi kalau jumlah, setelahnya jumlah itu mufassirah, jumlah mufassirah tidak ada kedudukan i'rabnya. Terakhir yang ketujuh, al-jumlatu taliyatu li jumlatin la mahalalaha minal i'rab. Jumlah yang terletak setelah jumlah yang tidak ada kedudukan i'rabnya. Maksudnya di sini tabi ya. Kalau yang ada kedudukannya itu juga ada yang pokoknya dia sebelumnya ada kedudukan. Tapi kalau ini sebelumnya tidak ada kedudukannya. Misalnya contohnya zahabtu ila manzili wa tanawaltu ta'ama. Aku pergi ke rumah itu dan aku mengambil makanan, atau mungkin bisa diartikan memakan ya, atau mengkonsumsi. Atau mungkin dia mengambil gitu ya. Atau memperoleh. Kalau di sini Anda terjemahkan memperoleh. Istakor wa tanawal tu'ama jumlatun taliyatun li jumlatin la mahalalaha minal i'rab. Ya dia karena diatofkan kepada jumlah yang di awal kalimat ya, zahabtu ilal manzil, maka maktufnya di sini tanawal tu'am juga tidak punya kedudukan i'rab. Al-babul khamis asalibu nahwiyah, bab yang kelima, uslub-uslub nahwu. Yujadu fil lughatil arabiyyati ba'du asaliba wasyagin warodat an ashkalin khosoh. Didapati dalam bahasa Arab sebagian uslub dan bentuk-bentuk yang dia itu mempunyai
bentuk-bentuk yang khusus. Wa hadhil asalibu hiya, uslub-uslub ini adalah ada uslub syarti ya. Ada terdiri dari jumlah syarat dan jawab syarat. Uslubul qasam terdiri dari jumlah qasam dan jawab qasam, sumpah ya. Uslubul madhi wa dzam, uslub untuk memuji dan mencela ya, bisa pakai nikmah dan bisa. Uslubul ta'ajub, kagum ini atau heran. Ada ma'af'alahu sama af'il bihi. Uslubul igra wa tahdzir. Nah, ini untuk memperingatkan. Tahdzir itu memperingatkan. Uslubul ikhtisas mengkhususkan ya. Kemudian uslubul istighosah minta tolong saat genting. Uslubul istifham pertanyaan. Wa fi ma yali syarhun mujazun li hadil asalibi ma bayani kaifiyati irabi kullin minha. Berikut ini penjelasan ringkas untuk uslub-uslub ini bersamaan dengan penjelasan bagaimana mengirab masing-masingnya. Sampai di sini. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.